Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kembali lagi masih dengan saya dan Muhammad Reski di channel ini. Ya, kembali lagi kita bertemu tentang learning journal. Di sini kita tentang learning journal yang ke-11. Teman-teman, seperti biasa yang teman-teman sudah tonton di video saya sebelumnya, kita sedikit membahas tentang pertemuan kemarin di hari Senin dengan Bapak Adi. Ya, pertemuan di hari Senin seperti biasa diawali dengan seorang public speaker, 3 orang public speaker yang ditunjuk oleh Bapak Adi untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Ya, pertama itu ada Khairul Anissa. Selanjutnya mungkin saya agak sedikit lupa ya orang siapa. Jadi kita langsung aja ke membahas selanjutnya. Setelah public speaker maju, itu kita akan langsung menjelaskan materi kelompok. Materi kelompok yang akan disampaikan adalah persiapan mental pengetahuan, performa bahasa, bahasa verbal dan non-verbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Teman-teman, ini adalah langkah penting dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Yang pertama itu ada persiapan mental atau pengetahuan. Persiapan mental adalah sebuah kunci untuk menjaga ketenangan, fokus, serta kepercayaan diri saat kita berbicara, teman-teman. Di depan banyak orang, tanpa persiapan mental yang baik, kita bakalan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi, kehilangan fokus, serta serta cemas dalam tampil maksimal. Kita bingung gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada performa bahasa verbal dan non-verbal. Ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui dalam menyampaikan materi atau public speaking. Yang pertama itu adalah aktivitas komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Teman-teman, seperti misalkan penggunaan kata-kata, pemilihan diksi, penyusunan kalimat, dan kemampuan dalam menyampaikan ide, itu adalah bagian dari performa bahasa. Teknik penyampaian pesan berfokus pada penggunaan vokal dan suara, jadi nggak yang datar aja ya teman-teman ngomongnya. Serta penguasaan vokal yang baik membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, teman-teman kebayang nggak kalau kita nih jadi pemateri, kita bahasanya datar aja, itu pasti seorang audiens itu bakalan diem gitu, kayak gabut gitu loh, kayak nggak ada gairah buat nyampein materinya. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu contohnya kayak gimana sih? Body language. Nah, teman-teman, seorang pemateri atau public speaker itu nggak boleh yang namanya template, diem aja di satu tempat, tapi harus menggunakan yang namanya body language atau bahasa tubuh seperti gerak tangan, memainkan gerak tangan, jari, langkah kaki. Itu adalah penggunaan dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya itu ada eye contact atau kontak mata. Kita sebagai pemateri jangan berfokus ke satu titik saja, tapi kita harus menelusuri semua titik, semua audiens. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya juga ada ekspresi wajah. Nah, seorang pemateri yang bagus, menarik, itu harus bisa memainkan ekspresi wajahnya. Ketika kita menyampaikan materi sedih, itu kita harus membawakan raut wajah yang sedih. Ketika kita menyampaikan yang marah, itu kita harus bisa menyiratkan raut wajah yang marah. Seperti itu, teman-teman. Serta ada intonasi suara. Nah, yang seperti saya bahas tadi, intonasi suara itu sangat penting dalam menyampaikan sebuah materi, teman-teman. Selanjutnya itu adalah simbolik dan penampilan pada public speaking. Apa sih simbolik dan penampilan itu? Contohnya nih, pakaian rapi, bersih. Jadi ketika seorang menurut studi, pakaian itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi misalkan ada seorang public speaker, dia tuh pakaiannya tuh kurang rapi gitu ya, teman-teman. Nah, itu tuh berpengaruh pada kepercayaan dirinya, teman-teman. Selanjutnya juga ada posisi. Nah, posisi nih, seorang pemateri, bayangin, masa lagi ngejelasin materi posisinya bongkok kayak gini atau nggak tegak. Jadi seorang itu tuh harus punya postur yang tegak dengan tumpuan kaki yang seimbang, teman-teman. Selanjutnya juga adalah gestur. Nah, seperti tadi body language, kita harus memainkan yang namanya tangan, menggantung alami, dan gerakan tubuh yang rileks tanpa kaku ya, seperti itu, teman-teman. Mungkin kayaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, keberhasilan dalam public speaking itu bisa ditentukan oleh kesiapan yang menyeluruh, baik dari aspek mental, pengetahuan, maupun cara penyampaian.
Seperti itu teman-teman. Jadi ketika seorang public speaker yang baik itu harus bisa menguasai semua hal tersebut teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita menyampaikan itu kita harus punya persiapan, terutama topik yang kita pilih. Karena nggak mungkin kan teman-teman nyiapin topik yang teman-teman sendiri nggak paham. Seperti itu teman-teman dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.